Pagi ini kajian kita akan membahas hal-hal yang makruh dikerjakan bagi orang yang sedang puasa. Artinya makruh itu menghilangkan ganjaran puasa, tapi puasanya tetap sah, kurang nilai daripada puasanya. Ini yang disebut makruh namanya. Ada berapa hal-hal yang makruh bagi orang berpuasa? Maka jawabannya ada banyak. Yang kita kudu hindari selagi kita puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajibnya baik wajib asli kayak Ramadan, atau wajibnya gara-gara nazar. Mau puasa sunatnya tahunan kayak Arafah, bulanan kayak Ayyamul Bid, atau mingguan kayak Senin Kamis. Kalau lagi puasa, ingat ada beberapa yang dilarang untuk dikerjakan, tapi larangannya makruh, tidak haram. Mana tuh? Satu, orang berpuasa makruh berpetik. Sekarang nih di Jakarta saya baca banyak di pinggir jalan sudah familiar bahasa Arabnya, namanya fasdu. Fasdu itu membuang darah dengan cara digores uratnya. Ini contoh. Ini jadi dicari uratnya oleh yang ahli, lalu digores pakai pisau, pakai silet macam, maka darah kotornya keluar. Ini namanya fasdu. Namanya fasdu. Jadi membuang darah kotor, jadi sirkulasi darahnya bagus. Ini yang teknologi modernnya cuci darah daripada begitu. Sebelum kayak begitu nunggunya berjam-jam, kita berobat aja berjam-jam, yang nunggunya jadi sakit. Fasdu aja bagus. Fasdu bagus. Ada yang metodenya kayak macam terapi lintah gitu, digigit. Ini fasdu tuh mirip. Kalau kaki biasanya nih kan ada urat yang kelihatan, nanti sama dia digores doang gitu, begitu tuh, untuk mengeluarkan darah kotor. Itu makruh lagi puasa, sebab dengan fasdu darah keluar dari badan menjadi lemes. Puasa sendiri lemes, maka enggak boleh ada dua yang melemahkan pada orang. Makruh kalau lagi puasa fasdu. Orang puasa lemah. Bahkan ada orang puasa habis sholat subuh tidur di masjid, bangun duhur, habis sholat duhur tidur lagi, bangun asar, habis sholat asar tidur lagi, bangun maghrib. Yang kayak begini namanya puasa latihan mati. Namanya latihan mati. Mah nggak perlu latihan, ntar juga mati. Istirahat mentar dikubur, lama meremnya.
capek-capek dikit di dunia biasa begitu. Fasdu makruh. Dua, hijamah, bekam. Sebetulnya fasdu dan bekam ini sama, cuman beda metode. Kalau hijamah di kop, ini gelas, nah dikasih kapas, kasih minyak, nyala, tempelin, jus, maka kesedot tuh, darah kotornya ngumpul. Udah ngumpul baru digores-gores. Tentu ada ilmunya, jampenya. Kalau kagak bahaya. Udah digores, lagi dinyalain, tempel lagi, just darahnya keluar. Yang kayak begini namanya hijamah. Kalau hijamah dikumpulin jadi satu baru diambil. Kalau fasdu enggak, diambil pada titik sarafnya, digores, darah keluar dari saraf itu. Dari sana kebaca, ini orang penyakitnya berat, uratnya aja nggak manis, asem nih, asem, namanya asem urat, begitu. Itu ketahuan dari darah, dari darah. Ini ketahuan penyakit apa dari darah. Kalau fasdu disedot, kalau hijamah disedot, kalau fasdu digores. Pada bagian ini termasuk makruh donor darah kalau lagi puasa. Sebab dengan darah kita diambil, bagus itu donor darah, bagus. Girang PMI kalau kita donor darah. Dan di kita sehat. Habis donor darah, saudara makan kambing lagi, yang di depan belokan relasi sebelah kiri kan ada tuh, begitu, silakan aja. Itu seger di badan kalau habis begitu donor darah, tapi lemes. Maka orang puasa lemes, maka dengan donor darah jangan, makruh. Jangan sampai puasa jadi batal. Begitu menghindarkan penyebab puasa jadi batal, itu penting. Sehingga fasdu, hijamah, donor darah bagi orang puasa makruh. Sebab itu melemahkan kita daripada ibadah puasa. Jadi lemes di badan, nanti ujungnya pengen buka. Ini nih yang menyebabkan makruh. Tuh begitu donor darah, begitu makruh. Mana lagi yang makruh? Madghul ilki, mengunyah mustoki. Saudara tahu mustoki nggak ya? Di Tanah Abang saya nggak paham, mungkin ada kali karena Tanah Abang nih banyak bahan-bahan Arab. Basmati aja ada, racikan kebuli ada di Arab, oleh-oleh haji ada di Tanah Abang, mustoki juga ada. Coba biar tahu, mustoki itu semacam kayak permen karet, kayu, tapi biar gampang pentol korek, macemnya mustoki itu kayu, wangi. Jadi mulut kita
kalau diem akan keluar bau busuk. Maka dengan kita mulutnya ngunyah-ngunyah, maka enggak bau mulut itu. Jadi kalau di Indonesia kayak nyirih itu mustaqi. Percis kayak nyirih, tapi bukan daun sirih, dia kayak macam batang, namanya mustaqi. Kalau kita nyirih dah biar padanannya. Jadi itu kayu percis kayak kayu pentol korek, dikunyah-kunyah gitu. Orang nganggur kan begitu, kayak orang ngerokok-rokoknya diputer-puter, padahal nggak diputer-puter juga biasa aja, cuman ini dia nganggur begitu. Kan ada yang model kayak begitu ya kan, ini iseng namanya. Orang puasa tuh mengunyah mustaqi makruh, mengunyah mustaqi. Jadi mustaqi itu semacam permen karet, cuman kalau permen karet kan manis, jadi sehingga ketelan itu bakal jadi batal. Ini mau kagak manis, hanya buat kenyal-kenyal aja kayak karet gitu, dikunyah-kunyah aja di mulut biar mulutnya enggak diem. Kayak sapi kan mulutnya ngunyah aja kan begitu, itu begitu dia modnya. Jadi kayak orang makan padahal tidak makan. Orang nggak ada apa-apa, bahannya keras, nggak ada rasa, nggak ada apa, namanya mustaqi. Saya nggak paham di Tanah Abang ada apa enggak, biasanya ada. Mungkin zaman sekarang itu sudah ada Google begitu, orang dagang tuh apa nama itu, Lazada apa namanya dah tuh, Shopee ada kali mustaqi, biar tahu. Pada wangi tapi tidak membatalkan puasa. Jadi kayak semacam permen karet yang non gula gitu, non rasa, percis begitu, biar gampang. Jadi cuman kerjanya buat dikunyah-kunyah aja. Kan kalau orang permen karet kunyah-kunyah, ntar ditiup, melembung, ntar ditelan lagi. Orang gak ada kerjaan begitu tuh, yang kayak begitu. Ini mungkin yang ngaji dulunya kayak begitu juga mungkin, begitu, yang kayak begitu. Itu namanya mustaqi, makruh. Lagi puasa ngunyah-ngunyah mustaqi. Kenapa makruh? Sebab menimbulkan orang buruk sangka. Tuh orang ya pada tukang ngaji kagak puasa, mulutnya ngunyah-ngunyah tuh, padahal kita enggak. Orang ini mau enggak batalin, bikin orang buruk sangka tuh makruh. Kita sholat di baris pertama kentut baru 1 rakaat, maka kita ama agama disuruh keluar, tapi ada caranya, hidungnya ditutup. Kalau hidungnya enggak ditutup makruh. Jadi keluarnya hidungnya diginiin, nunduk-nunduk. Kenapa? Biar tidak orang buruk sangka. Ngapa tuh orang baru pulang umroh sholat dohor serakaat, emang wahabi nih orang nih, wahabi tuh jadi begitu sama yang sholat, pikirannya macam-macam. Maka dengan kita hidung ditutup, orang akan satu macam doang pikirannya. Kenapa itu ya buka hidung tutup? Mungkin mimisan, jadi sholatnya tenang lagi. Tapi kalau nggak ditutup main keluar aja, itu orang sholat terus saja mikirin kita, padahal dia orangnya mengaji tapi sholat serakaat. Emang dasar kayaknya ke bawah wahabi nih umroh ini, umroh jadi ya kemana-mana begitu. Jadi nah ini nih makruh.
Begitu orang puasa mengunyah mustaqi, jadi ini mah sebatas kunyahan doang, enggak ditelan, enggak ada apa-apanya gitu. Kayak ente ngemut-ngemut gundu kelereng kan enggak apa-apa, orang puasa makruh. Kata orang, ngapain itu gitu, gundu permen kali kayak gundu begitu kata orang tuh. Jadi ini bakal muttaham, dan Nabi menyuruh ittaqu madzannasu, hindari yang bikin orang berprasangka buruk, hindari itu begitu. Baik laki-laki maupun perempuan makruh mengunyah mustaqi. Qala Sayyiduna Ali, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah. Sayyidina Ali ini mendapat gelar kehormatan bukan sebatas radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi, tapi dapat gelaran doa karramallahu wajhah. Kenapa Imam Ali dapat gelaran karramallahu wajhah? Ada dua alasan. Satu, Imam Ali itu seumur hidupnya enggak pernah lihat kemaluan sendiri. Imam Ali seumur hidupnya itu, ya Allah, kemaluan ditompok lagi, dilihat lagi, kemaluan dewe. Mau ngapa itu kayak begitu? Enggak ditompok juga berasa begitu. Itu mengurangi kecerdasan akal, bikin tumpul begitu, bikin tumpul. Sapi aja enggak pernah lihat kemaluannya, sapi begitu. Beneran begitu. Masa ini lihat kemaluan mulu? Ini bukan sapi, bisa sapi ini begitu. Begitu. Ini orang nih begitu. Imam Ali itu nggak pernah lihat kemaluan sendiri. Dua, Imam Ali itu tidak pernah menyembah berhala dari kecil. Bahkan dalam riwayatnya itu, waktu masih ada di perut ibunya Sayyidina Ali itu namanya Fatimah. Ibunya Fatimah, bininya Fatimah, namanya Fatimah bintu Asad. Itu ibunya Imam Ali. Nabi sayang banget sama ibunya Imam Ali ini. Ampen waktu wafatnya yang nurunin ke lubang landak Nabi juga. Ampe sebelum ditidurin sama jenazahnya Fatimah bintu Asad, Nabi tidurin dulu, latihan tiduran Nabi di kuburan Fatimah bintu Asad. Ampe doa-doa Nabi, saking luar biasanya ibunya Imam Ali. Di dalam kitab Nurul Absar fi manaqibi ali baitin Nabil Mukhtar, Imam Ali ini di antara karomahnya, waktu di perut ibunya mau sujud sama berhala, enggak mau, ngeganjel di perutnya. Jadi pengen sujud susah, malang di perutnya. Dari dalam perut enggak mau sujud sama berhala Imam Ali. Itu ampe kayak begitu. Sampai-sampai saking hebatnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Allah anugerahi saudara, beliau ini lahir
di dalam Ka'bah. Sina Ali lahirnya di dalam Ka'bah, ibunya lagi bersihin Ka'bah di dalam, berojol. Jadi satu-satunya sahabat yang lahirnya bukan di depan Ka'bah, di pelataran, di dalam Ka'bah. Tanggal 13 bulan Rajab, hari Jumat, tahun 30 daripada tahun gajah, sehingga selisih umur ama Nabi 30 tahun. Sesudah Nabi umur 30 tahun, Ali berojol, lahir. Jadi tuaan Nabi ama Sayyidina Ali dari segi umur. Imam Ali karena dari kecil enggak pernah nyembah berhala, dapat gelarlah Imam Ali. Kalau disebutin nama Ali, jangan sungkan membaca karramallahu wajah, jangan pelit ngomong begitu. Begitu Syekh Nawawi ajarin dua tuh, radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, begitu. Ini namanya penghormatan kepada sahabat. Kita disuruh, pokoknya kita anak majelis, kalau disebut nama kiai jangan sungkan membaca, mulutnya bukan di hati. Radhiyallahu anhu, mulutnya yang nyaring. Nama kiai, nama Syekh Abdul Qadir Jilani, nama Abul Hasan Syadzili, nama Imam Hasan Basri, enggak mesti sahabat Nabi. Di dalam kitab Hasyiah Syarah Sitin Al-Matari, Sidi Syekh Abdul Karim Al-Matari Ad-Dimyati, yajuzut taraddi walau li ghairi sahabah, boleh kita baca radhiyallahu anhu walaupun bukan sahabat Nabi. Enggak mesti buat sahabat radhiyallahu anhu, ama ulama boleh. Jadi kita orang kalau pengen tinggi derajatnya, bila disebutin nama Nabi kita langsung sholawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, terserah kita redaksinya. Kalau disebutin nama sahabat, kita jangan pelit mengucap radhiyallahu anhu. Di mana tempat? Kalau disebutin nama ulama, jangan takut kita ngucapin radhiyallahu anhu atau rahimahullahu ta'ala anhu, terserah. Itu begitu. Ini penting, namanya mendoakan, adab muslim. Syekh Nawawi ini kemana-mana lagi ngaji fikih, ketemu ajaran nyelip, saking ilmunya luas. Pada lagi ngomongin makruh mengunyah mustoki, Syekh Nawawi ngomongin filsafat, pesan Imam Ali. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajah, beliau bilang, iyyaka wa ma yasbiqu ilal uquli inkaruh wa in kana indaka i'tidharuh. Kalam hikmahnya Imam Ali, kata-kata bijaknya Imam Ali, pesan begini, saudaraku, hindari yang bikin orang berkomentar buruk
meskipun Anda punya alasan. Artinya alasannya benar. Contoh, kita di bar minum Sprite, Coca-Cola, di bar duduknya minumnya Sprite, enggak usah juga. Kalau minum Sprite di rumah aja. Sebab kalau di bar nanti orang berpikiran buruk, tukang minum, padahal kita enggak. Tuh hindari yang kayak begitu, karena bakal menyebabkan ada pengingkaran. Kata Imam Ali, iyyaka wa ma yasbiqu ilal uquli inkaruh wa in kana indaka i'tidharuh. Begitu. Hindari yang bakal orang jadi buruk sangka, mengingkari, membuli meskipun kita punya alasan. Kalau ada yang membuli kita, jangan salahin salah kita. Kita habis makan duren sebulan yang lalu, kulitnya kita upload di grup majelis hari ini, plung aja. Kata temennya langsung japri sama temennya, gila tuh, susah aja ikut kita, sekarang aja makan duren kagak kita diajak. Bener nggak teman kayak begitu tuh? Kan songong banget tuh, najong banget, itu ulah kita. Padahal ini kulit duren bulan yang lalu, bukan hari ini. Orang hari ini dia juga ngorok tuh. Itulah main grup medsos, sering baperan begitu. Ada orang ngintip status orang, habis itu kurang ajar, ngata-ngatain gua ini. Itu yang bermasalah jiwa kita. Kata yang nulis status, gua suruh kagak lu ngintip, disuruh kagak ngintip, lah kagak mau ngapain. Itu namanya kita bikin penyakit sendiri. Ada temennya ngupload gambar gelas ada kopinya, ngatain gua item. Ini namanya kesinggungan. Yang kayak begini udah jangan main HP. Yang kayak begitu mau ngapain? Yang kayak begitu terserah. Begitu orang nulis mah belum tentu dia lagi puyeng sendiri. Begitu dia tulis saja, najong dia lagi ngomongin bininya, habis diomelin mulu dia. Lah kita yang kesinggung, lah kan salah kita. Hindari sesuatu yang bakal menyebabkan orang suudzon, meskipun kita punya 1000 alasan. Begitu. Hidup normal-normal saja. Hidup mah nggak usah celenah nyeleneh. Ngapain jadi pegel? Begitu. Nggak usah hidup. Terserah. Begitu. Itu hidup. Biar kita jangan ampe sakit. Kalau kita sakit, yang sakit kita. Prinsip hidup tuh, orang mau ngomong apa kek terserah. Yang penting taruh di otak, gue nyolong duit lo kagak, gua ngegebuk keluarga lo kagak, lo benci gua, urusan lo sama Allah. Entar dikubur lo nangis. Begitu aja, biar sehat. Kalau dipikirin pada waktu dia dagang nih, gua tuh yang nyariin tokonya sampai jam 11,
miring kanan, ntar miring kiri. Kurang apa gua baiknya sampai jam 12. Yang kita pikirin malamnya tidur. Tidur nggak? Ngorok nggak? Ngorok. Kita nggak bisa tidur, ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Buang. Saya tuh dalam hidup cut begitu. Itu jiwa saya. Sebab saya nggak mau saya sakit. Hidup saya tuh begitu dalam hidup. Jadi yang membuat kita sakit diri kita. Begitu ada orang nulis status kesinggung, terus ini kesinggung, nggak ada habisnya. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya ridhon nas ghayatun la tudrak. Wahai putraku, disenangi semua orang adalah impian yang sulit terwujud. Kata anaknya, masa sih Bak, kalau nggak percaya ikut Babak. Anaknya Luqman badannya gede, Ade Namnung masih kurus. Ini gede badannya. Luqman itu kurus. Bawalah sapi dijual di pasar Mesir. Luqman kuburannya di Mesir, di Iskandaria, di Masjid Nabi Daniel. Enggak jauh dari makam Imam Busiri. Tapi Imam Busiri enggak jauh dari makam dia, karena dia lebih dulu wafatnya. Luqman datang tuh, sapi dibawa ke pasar Mesir, dituntun. Ada orang kampung ngomong, tuh sapi hidup, sapi mati. Lah sapi hidup, ngapa kagak lihat lu bisa jalan? Mau dibawa kemana? Gua jual. Lu ngapa dituntun capek-capek? Naikin dong, naikin, jangan dituntun. Miring lu begitu. Akhirnya kata tukan diomongin tuh, Bak kita naik aja. Dinaikin berdua. Itu babanya depan, anaknya belakang. Ketemu lagi orang kampung. Tuh orang kagak ada otaknya. Sapi kayak begitu dinaikin berdua, nggak ada adabnya banget. Gantian kek. Tuh kata Luqman tuh kan, Bak kalau begitu gantian aja, Baba yang naik, saya yang nuntun. Iya baik. Maka kemudian itu anaknya jalan nuntun sapi, Luqman di atas. Ketemu orang kampung, astagfirullah, tuh orang gak ada otaknya. Anaknya jalan udah kayak bebek Costa, jalan aja susah, gembrot begitu, suruh nuntun dia enak-enakan di atas, miring tuh orang. Kata Luqman, tuh nak, ya kalau begitu saya yang naik, Baba yang nuntun. Gantian. Babanya nuntun, anaknya naik. Temu lagi sama orang kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh orang gak ada pikirannya, tega amat. Mana udah peang, suruh nuntun dia yang badannya gemuk naik. Emang gak ada otaknya. Tuh dituntun berdua salah, dinaikin berdua salah, naik gantian salah. Akhirnya kata bapaknya, Tuna, Pak kita pikul aja. Maka sapi itu diikat, kaki depannya, kaki belakangnya, cariin tuh kayu, dipikul. Luqman di depan, anaknya di belakang. Ketemulah orang kampung, ditanya,
Itu sapi hidup, sapi mati. Sapi hidup mau saya jual di pasar, hidup dipikul, nggak ada otaknya, dituntun aja, ngapain megel-megelin diri. Kata Luqman, tuh akhirnya dibuang ke jurang. Nyusahin? Enggak nyusahin. Kita enggak bisa menguasai diri, terserah orang mau ngomong apa kek, yang penting kita ada di jalan Allah, jalan Rasulullah. Orang hidup tuh begitu. Kata Imam Ali, balik lagi, iyyaka wa mayasbiqu ilal uquli ingkaru wa ingkana indaka tidaru. Awas, jangan kita kudu menghindari hal-hal yang bakal orang berpikiran buruk jadi ingkar, meskipun kita punya 1000 alasan. Hidup normal-normal saja, biar kita jangan pegel, enak hidup begitu tuh, begitu biar hidup tuh enak. Kata Imam Ali, balik lagi ngaji fikih. Ini Syekhna ini luas ilmunya, jadi kemana-mana. Nerangin madhul ilki, lari ke tasawuf. Yakni maksudnya makruh mengunyah benda apa aja yang kering, dengan dikunyah-kunyah jadi kenyal dan keras. Itulah mustaqi, lembek, dikunyah-kunyah kenyal, kayak permen karet dah. Kalau udah manisnya hilang kan cuman kunyah-kunyah doang. Cuman kalau permen karet ya batal puasanya. Kalau mustaqi ini nggak ada rasa gitu, kunyah-kunyah doang, kayak orang nyirih aja tuh, kunyah-kunyah di mulut, buang begitu. Itu makruh begitu. Tapi kalau yang ada rasanya mah kayak permen ngunyah-ngunyah, lagi puasa hukumnya lah haram itu mah. Ini sih emang dia kagak puasa begitu. Tapi saya buang, bohong, mau ngapain kalau bakal dibuang? Ntar aja nunggu maghrib gitu, nggak ada kerjaan begitu. Nah, haram. Kalau enggak puasa bagaimana? Perempuan tuh sunat mengunyah mustaqi, perempuan, karena perempuan tuh biar kata cantik mulutnya bau. Perempuan tuh, coba aja kalau nggak percaya bininya apa ya, coba aja diinget-inget dah, nggak gitu, mau dia. Jadi dia harus sering mulutnya, suka ada parfum yang di mulut tuh gitu, disemprot tuh begitu, biar bau mulutnya harum. Perempuan tuh sunat, kayak macam nyirih begitu, malah nguatin gigi, ada gambir, kapur sirih, daun sirih gitu. Itu kayak begitu. Perempuan bagus yang kayak begitu. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau di tempat sendiri boleh, laki-laki mau nyirih, saudara nih pulang di kamar nyirih boleh, tapi di muka umum mah jangan begitu. Ini mak lampir dari mana ini ya, kayaknya saudara jin Tomang ini, dekat kebon jeruk Tomang tuh begitu saudara. Mustaqi, ibu-ibu boleh nanti kalau ke Arab. Saya kalau ke Arab beli mustaqi, beli ini buat ngaji sebetulnya. Ini loh mustaqi gitu, suka begitu biar kita itu, karena ini nggak ada di kita. Jadi kayak permen karet, tapi bukan permen karet kayu. Percis lah kalau kita mah lebih ngegambarnya pentol korek yang dikunyah-kunyah di mulut, dibulak-balik di mulut, dibulak-balik mulut. Nah itu kayak begitu aja, nggak ada rasanya ya nggak apa-apa. Cuman lagi puasa hukumnya makruh. Mana lagi makruh puasa? Dzauqut ta'am, nyicipin makanan. Lagi puasa
kita nyicipin makanan. Nyicipin tuh begini, ini dari wajan ibu-ibu, begitu nih wajan kemudian ngambil pakai centong, lalu ditaruh di tangan, ditempel di lidahnya, dijulurin, udah pas kayaknya, pas segitu. Nah itu tuh makruh, kecuali bagi ibu-ibu yang masak. Siapa yang masak sunat nyicipin makanan. Nih ibu-ibu nih, kalau ibu masak lagi puasa Ramadan, cicipin makanan tuh. Cicipin tuh bukan ditelen, bukan. Ini masakan kayak gini nih, ditempel dong gitu tuh, begitu. Pas kayaknya garamnya, pas. Udah tinggal ludahin lagi, begitu. Enggak apa-apa, dapat ganjaran nyicipinnya tuh. Jangan gak dicicipin. Kalau kita yang masak, kalau bapak-bapak bininya nggak bisa masak, bapak jago masak. Kan ada orang laki yang bisa masak juga, bininya bahkan dimasakin sama dia, begitu tuh. Maka ibu yang tidak masak makruh nyicipin, karena nggak ada kepentingan. Yang masak nggak makruh karena hajat. Jangan sampai masak kagak dicicipin, entar maghrib pas buka ribut perang Rusia sama Ukraina, bego banget jadi bini, masak keasinan tuh, maghrib bukannya buka tengkar gitu, gara-gara kagak dicicipin. Jangan enggak ibu masak, cicipin, yang penting ludahin lagi, nyari rasa doa. Kita nggak bisa ngira-ngira kayaknya udah dah, udah, padahal belum, karena dia pikiran kemana-mana, udah likuran, belum beli baju lagi, mana tetangga udah 3 sama lakinya, pikiran udah tuh dikasih garam, pas maghrib anyep, kagak ada rasanya, belum, ribut lagi, begitu. Cicipin aja, tapi ingat kata Syekh Nawawi, hadza idalam takun haja, makruh itu kalau tidak ada kepentingan. Adapun tukang masak, mau laki kek mau perempuan kek, kagak makruh, boleh, bahkan sunat daripada ribut suami istri. Apalagi bapak dan ibu dagang kue, begitu, bala-bala asin, airnya maghrib kan manjur orang puasa, bangsat dong orang dagang nih keasinan, jadi bangsat kita. Tahu bangsat kecil nyakitin tuh bangsat, bener nggak? Tumbila itu bangsat sebutannya tuh, begitu. Cicipin nggak apa-apa, tapi kita laki nggak masak makruh, dia yang masak yang nyicipin nggak makruh, kepentingan, begitu. Jadi kita laki masak, bini kita nggak makruh karena masak, bini kita makruh. Siapa yang punya kepentingan nyicipin tidak makruh. Yang punya kepentingan tuh yang masak lah istilahnya, begitu. Itu kayak begitu. Ini penting. Jangan enggak makanan tuh cicipin, enggak apa-apa, enggak lah batal dia baca ini kitab, makruh doang. Itu pun bagi yang tidak masak, begitu. Enggak masak, bagi yang masak mah enggak makruh. Cicipin aja nggak apa-apa, begitu, cicipin. Tapi tentu jangan ditelan, kalau itu sih emang dasar ditelan, begitu. Dia ngaji dari rumah separuh doang, nggak apa-apa nyicipin mulu, banyak ya kenyang. Bukan begitu ajaran agamanya. Termasuk ibu-ibu yang punya bayi. Ibu punya bayi,
Orang dulu tuh kan duit dikit, bubur enggak kebeli, maka nasi dikunyah oleh ibunya ampe lembut. Udah lembut dikeluarin lagi, dimasukin di mulut enggak apa-apa, ada hajat. Yang penting ibu jangan pura-pura bentar bayi ya telen ya, itu si Allah tahu kalau kayak begitu mah. Begitu gantian, akhirnya bayi mau dikit dianya banyak, 3/4 piring. Ini namanya bohong. Kalau ngunyah doang biar lembut kayak orang tahnik enggak apa-apa, karena ada hajat. Karena bayi enggak bisa langsung makan yang keras-keras, ucusnya belum stabil, jadi masalah. Begitu, jadi masalah. Jadi harus stabil dulu. Maka dipapah oleh kita ibunya atau bapaknya atau pembantunya, ngunyah doang udah lembut dikeluarin lagi, masukin ama bayi. Enggak apa-apa, enggak makruh, sebab ada hajat. Kata Syekh Nawawi, kama la yukrahu al-madghu litiflin, sebagaimana tidak makruh mengunyah-ngunyah makanan biar lembut litiflin untuk bayinya, enggak ditelan kunyah doang karena ada hajat, enggak makruh. Masih banyak yang makruh tapi ngaji kita segini.